Sejak pertama kali HP dengan form factor flip kayak gini muncul, gue tuh selalu punya hipotesa bahwa pindah dari HP batangan kayak gini ke HP flip, itu tuh sebuah barter yang nggak seimbang. Karena kita tuh dapat party trick keren-kerenan HP bisa ngelipet, tapi kehilangan banyak hal, kayak easy access ke layar utama, battery life karena relatif cepat habis, ketahanan bodi yang berkurang karena HP dengan komponen bergerak lebih gampang rusak, dan layar lipetnya yang less durable. Kalau rusak benerannya mahal lagi. Rasanya tuh kayak menukar sebuah gimmick dengan drawback yang segudang. Dan untuk menguji hipotesa itu, akhirnya gue cobain nih, pindah dari S24 Ultra ke Z Flip 6. Oke, jadi gue tuh udah ngikutin Z Flip series sejak pertama muncul di 2020. Dan setiap tahun, itu yang selalu muncul di kepala gue adalah, not yet. Tiap kali pacar gue naksir pengen coba ganti ke Z Flip series, gue selalu ngasih nasihat. Ada drawback ini, dan ini nih. Udah siap belum buat terima kekurangannya? Dan fair enough, setiap tahun Samsung selalu berprogres untuk nanggepin concern-concern yang ada di Z Flip series ini. Mulai dari Z Flip 3, yang punya cover glass lebih gede dibanding sebelumnya. Terus ada Z Flip 4, yang baterainya lebih gede. Z Flip 5 yang cover screen-nya hampir full dan engsel lipetnya akhirnya bisa nutup bener-bener flat. Dan terakhir, Z Flip ini yang udah ada AI. Nggak deh, gue bisa gumoh kayaknya kalau improvementnya cuma ada Galaxy AI. Menurut gue kali ini sebenarnya highlight-nya tuh ada di baterainya yang lebih gede. Akhirnya nyentuh 4000 mAh, ada vapor chamber buat ngebantu thermal performance chipsetnya, dan kameranya itu akhirnya nggak dikurang-kurangin dibanding versi sebelumnya, yang nanti akan gue jelasin. Jadi ada improvement di battery, performance, dan kamera. 3 pilar penting yang bikin gue akhirnya tertarik buat pindah nyobain Z Flip 6, karena di seri sebelumnya, menurut gue tinggal baterai dan kameranya aja yang masih kurang meyakinkan. Tapi pertama-tama kita bahas desainnya dulu deh. Gue suka perubahan kali ini yang sisi-sisinya semakin mengotak. Dan juga, aluminium frame sama lip layar dalamnya, itu tuh teksturnya jadi matte dari yang sebelumnya glossy. Buat gue, desain HP-HP flagship Samsung tahun ini tuh on point banget, dimana banyak material yang sebelumnya glossy, itu jadi matte texture, yang kelihatan lebih apik karena nggak gampang nyeplak sidik jari. Kamera ringnya juga sekarang teksturnya matte dan sewarna body, yang bisa jadi unique signature buat nunjukin kalau ini nih, Z Flip yang paling baru. Hinge-nya itu juga diklaim punya improvement yang resistensi lipatnya lebih berbobot. Gua belum sempat nyobain Flip 5, jadi nggak bisa ngejudge bedanya. Tapi buat gua, Flip 6 ini tuh resistensinya just nice gitu, buat buka tutup dan ngeset di berbagai angle. Oh, dan juga sepertinya improvementnya itu ngebuat HP ini sekarang punya ketahanan IP48, yang sebelumnya cuma X8 aja. Tapi ingat, angka 4 itu cuma ketahanan dari benda padat yang lebih dari 1 mili aja. Jadi, masih bisa kemasukan debu-debuan. Fingerprint sensor yang ada di power button itu buat gua nggak masalah, cepet ngebiasainnya, dan posisinya juga pas, nggak awkward. Yang awkward itu posisi volume buttonnya aja, yang ketinggian. Layar utamanya punya tinggi yang kurang lebih sama S24 Ultra, cuma lebarnya tuh lebih narrow. Jadi, konten-konten bakal kelihatan lebih kecil, cuma informasi yang ditampilin secara vertikal lebih banyak. Aspek ratio-nya yang tinggi ini bikin nonton konten yang umumnya 16:9, udah pasti selalu ada black bar di kiri dan kanan. Yang buat gue sih no big deal, karena lama-kelamaan bakal terbiasa, dan ignore itu kok. Sama juga dengan lipetan yang ada di tengah layarnya, yang kalau lagi hitam doang, bakalan kelihatan. Tapi begitu ada konten, nggak gitu noticeable. Dan kita akan terbiasa kok untuk ignore. Tapi yang nggak boleh kalian ignore, itu promo di Blibli nih. Soalnya ada promo Samsung Galaxy Z Flip 6, itu harganya di diskon jadi 15.999. Bebas biaya cicilan 0% sampai 24 bulan, cashback 5% maksimum 500.000, diskon 3% maksimum sampai 1 juta, dan ada free memory upgrade. Periode kampanye cuma 7 sampai 9 September 2024, jadi jangan sampai kelewatan guys. Oke, jadi beberapa hari pertama gue pakai HP ini, gue tuh nggak gitu peduli soal battery health. Soalnya software-nya itu masih adjusting biar bisa optimize. Dan beberapa hari kemudian, gue baru mulai nge-tracking. Rata-rata screen on time gue tuh dapat 4 jam dengan sisa baterai 15%. Dan ada sehari yang gue tes main Mobile Legends 2 session, pakai Google Maps buat navigasi, plus streaming YouTube dan Spotify, itu nyentuh 5 jam SOT, sisa baterainya tinggal 1%. Buat gue, battery life-nya ini bukan yang tergolong excellent, tapi udah masuk kategori aman buat dibawa seharian, tanpa khawatir perlu bawa power bank, buat yang usage-nya moderate. Dan walaupun gue masih tetap punya preferensi untuk punya HP yang baterainya badak, biar nggak perlu khawatir low bat, menurut gue, battery life Z Flip 6 ini itu udah nggak lagi jadi drawback yang signifikan. Karena sekarang udah bisa comparable sama HP-HP non-fold yang compact, kayak S24 misalnya. Untuk chipset, Z Flip 6 ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang udah pasti kenceng banget. Dan ini pertama kalinya Samsung bisa incorporate vapor chamber cooling system di Z Flip series, yang secara teori harusnya
bisa ngebantu HP ini ngelepas panas dengan lebih efisien. In real life, gue belum bisa tes secara saintifik buat buktiin kalau ini beneran improve dari Z Flip 5. Tapi, ini yang gue rasain. Ketika gue coba push chipset HP ini dengan main Wuthering Waves, settingan grafik rata kanan, gue ngerasa kalau bagian atas dari HP ini, di mana chipset itu berada, itu lumayan panas. Bukan panas banget, tapi nggak bisa dibilang hangat doang. Ini tuh panas. Yang sangat-sangat normal, karena gimana pun juga, sebuah chipset powerful ketika dipakai nge-boot, itu pasti bakal ngasilin panas yang signifikan. Dan itulah tugas sebuah vapor chamber buat bisa nge-transfer panas dari chipsetnya ke permukaan lain yang lebih dingin. Sayangnya, vapor chamber di HP ini itu cuma bisa nge-cover bagian atas dari HP ini. Jadinya, permukaannya relatif kecil. Dan panasnya nggak bisa ke-transfer ke bagian HP yang ada di bawah. Jadi nggak bisa seoptimal vapor chamber di HP biasa yang batangan, yang bisa transfer panas ke lokasi yang lebih jauh dari sumber panas. But anyway, terlepas dari itu, experience gue selama casual gaming di HP ini tuh masih fine-fine aja. Dan nggak ngerasain ada frame drop yang parah banget sampai ngeganggu experience gue. Apalagi buat tas-tas lain yang lebih nggak demanding, udah pasti aman. Buat fitur-fitur Galaxy AI di HP ini, kita nggak bahas di video ini ya. Nanti kita bikinin aja gitu dedicated video buat ngebahas ekosistemnya Samsung. Selama pemakaian gua, cover screen di HP ini tuh kebanyakan gua pakai buat akses kamera buat selfie dan akses quick widgets kayak ngecek notifikasi, kalender, pasang timer, dan stopwatch. Sebenarnya kita bisa balas WA langsung dari sini, dan keyboardnya juga nggak kecil-kecil banget sampai unusable. Dan cover screen-nya tuh sebenarnya bisa akses beberapa app yang support di settingan Labs features, atau bahkan bisa diakalin pakai Good Lock, biar bisa buka aplikasi apapun. Tapi, sampai sekarang, gue tetap ngerasa layarnya itu ya terlalu kecil buat tes-tes seperti itu. Dan gue tetap kebiasa aja buat buka HP-nya sekalian. Gue juga males buat buka tutup HP-nya sering-sering, yang jadinya gue tuh selalu biarin dalam posisi kebuka, kecuali waktu mau dibawa buat pindah tempat. Dan overall, tendensi gue buat main HP tuh jadi sedikit berkurang, karena gue jadi kebiasa untuk batching pemakaian HP gue, biar buka tutupnya tuh nggak sering-sering. Which is a good thing kalau misalnya kalian kepengen nyobain HP yang bisa support kalian buat ngurangin screen time. Oke, terakhir, hal yang paling gue suka dari HP Flip dengan cover screen kayak gini adalah kita jadi selalu bisa selfie pakai kamera belakang. Dan kali ini, kamera belakang di Z Flip 6 ini tuh spesifikasinya setara sama flagship-flagship Samsung yang lain. Kalau di seri sebelumnya, Z Flip 5 itu banyak yang ngeluhin karena nggak dikasih kamera yang sebagus saudara-saudaranya. Kita sempat bandingin kameranya sama Z Fold 6, dan waktu itu, gue bener-bener nggak bisa nemuin perbedaannya. Sampai gue bilang, kalau foto-foto dari kedua HP ini dijejerin dan kita klaim dihasilkan oleh HP yang sama, orang tuh bakalan percaya. Gue juga sempat bandingin foto-fotonya sama S24 Ultra, dan seperti kalian bisa lihat, dari detail, highlights, shadows, karakteristik warna yang dihasilin, itu overall menurut gue mirip banget. UI kamera di cover screen-nya itu juga intuitif banget, jadi gampang pakainya. Dan satu tips buat kalian, karena sensor kamera ini orientasinya landscape, jangan ambil gambar lebar di posisi HP berdiri, tapi dimiringin kayak gini. Karena kalau ambil gambar lebar di posisi berdiri, gambarnya bakal ke crop in. Intinya, selalu ambil gambar vertikal di posisi berdiri dan gambar landscape di posisi landscape. Biar kalian bisa pakai sensornya secara full dan gambarnya itu nggak ke crop atau ke zoom in. Oke, jadi gimana tanggapan gue setelah pindah ke sebuah HP Flip? Tentunya beberapa drawback yang gue mention akan tetap selalu ada. Kayak cover screen yang relatif kecil, dan komponen-komponen yang lebih rentan karena ada moving parts. Tapi itu lebih ke faktor yang harus diterima sebagai konsekuensi dari desain HP lipat yang compact kayak gini. Dan dari awal menurut gue milestone yang harus dicapai Samsung di Z Flip series itu adalah gimana caranya mereka bisa ngeracik HP dengan form factor yang dianggap gimmick ini, itu at least bisa ngasih experience yang dianggap setara sama HP-HP flagship yang non-lipat. Bedanya dia bisa dilipat aja. Dan buat gua, Z Flip 6 ini adalah HP pertama mereka yang mencapai milestone tersebut. Oke, mungkin seri-seri berikutnya kalau udah ada kamera telefoto, barulah bener-bener tercapai milestone-nya. But they are so close. Jadi, buat yang dari dulu pada naksir buat pindah ke Z Flip, tapi takut kecewa sama drawback-drawback yang gue mention, akhirnya gue udah bisa bilang, boleh, beli aja. Kalian akan happy dengan HP ini karena udah nggak ada drawback yang signifikan banget dibanding beli HP flagship yang non-lipat. Yang sakit itu ya paling bayarnya aja, yang sekarang harganya udah naik jadi 17,5 juta. Anyway, segitu dulu aja sharing pengalaman gue setelah nyobain Galaxy Z Flip 6 ini. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung aja tulis di komen. Dan jangan lupa like and subscribe ke Best Indo Tech kalau kalian suka review kayak gini. Nama gue Edwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.